Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar matematika untuk persiapan ujian 1 pendidikan. Mari kita lihat video berikut ini. Mari kita mempersiapkan ujian satuan pendidikan atau USP untuk SMA, SMK, dan Aliyah mata pelajaran matematika. Pada edisi pertama kemarin sampai nomor 1 sampai nomor 8. Sekarang kita akan membahas nomor 9. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan E kuadrat min 4X adalah. Penyelesaiannya adalah yang pertama kita cari koordinat titik yang memotong sumbu X, maka Y-nya 0. Y sama dengan E kuadrat min 4X, maka Y-nya 0 sama dengan, kita sederhanakan, X komutatif ini ya, kita lihat komutatif, X kurung X dikurangi 4 sehingga X1 nilainya 0 atau X2 dikurangi 4 yang nilainya 0, maka X2 sama dengan 4 sehingga koordinat titik potong yang memotong sumbu X yaitu di titik 0,0 dan 4,0. Kemudian yang kedua kita cari sumbu simetrinya dan titik puncak atau titik balik sumbu simetri. Maka dari dua titik tadi X sama X1 0, X2 sama dengan 4, kita jumlah, kita bagi 2, maka kita akan menemukan X sama dengan 2. Inilah yang namanya garis sumbu simetri atau sumbu simetrinya. Setelah ketemu X sumbu simetri 2, maka titik puncaknya kita cari. Titik puncak jika X sama dengan 2, maka Y sama dengan E kuadrat dikurangi 4X sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 2, X nya kita ganti 2, maka 4 dikurangi 8 negatif 4. Maka koordinat titik puncak atau titik balik adalah X nya 2, Y nya negatif 4. Maka grafik fungsi kuadratnya seperti ini anak-anak ya. Ini memotong sumbu X di 0 dan 4, kemudian titik puncaknya atau titik baliknya adalah 2, negatif 4. Demikian soal nomor 9. Sekarang kita mencari nomor 10. Ingkaran dari semua siswa mengumpulkan tugas sebelum jam istirahat adalah, ini logika anak, materi logika. Maka penyelesaiannya misalkan adalah, pernyataannya adalah P, semua siswa mengumpulkan tugas sebelum jam istirahat, maka negasinya atau ingkarannya adalah, kalau semua itu negasinya beberapa. Jadi beberapa siswa mengumpulkan, tidak mengumpulkan. Jadi jawabannya adalah ingkaran daripada pernyataan tersebut adalah beberapa siswa tidak mengumpulkan tugas sebelum jam istirahat. Sekarang kita ke nomor 11, yaitu logika juga. Diketahui permis-permis. Yang pertama, jika Arya rajin belajar maka ia menjadi juara kelas. Yang kedua, jika Arya menjadi juara kelas maka ia diberi hadiah. Ketiga, Arya tidak diberi hadiah. Kesimpulan yang sah dari ketiga permis di atas adalah kita mencari kesimpulannya. Penyelesaiannya kita misalkan adalah P. Pernyataan P, jika Arya rajin belajar maka ia menjadi juara kelas. Yang Q, jika Arya menjadi juara kelas maka ia diberi hadiah. Maka P dan Q ini bisa kita gunakan silogisme ya. Penarikan kesimpulan dengan cara silogisme, sehingga jawaban silogisme tadi adalah P dan Q. Maka jika Arya rajin belajar maka ia diberi hadiah. Ini jenis namanya silogisme. Kemudian kita lanjutkan, yaitu dengan Arya tidak diberi hadiah. Kita misalkan pernyataan yang jawaban tadi ini X, jika Arya rajin belajar maka ia diberi hadiah. R, Arya tidak diberi hadiah, sehingga kita menggunakan modus tollens, yaitu ya, maka jawabnya adalah Arya tidak rajin belajar. Demikian soal nomor 11. Sekarang kita nomor 12. 4 bilangan positif membentuk barisan aritmatika. Perkalian bilangan pertama dan keempat adalah 46. Perkalian bilangan kedua dan ketiga adalah 144. Jumlah keempat bilangan tersebut adalah, penyelesaiannya anak-anak, 4 bilangan aritmatika. Kita misalkan A, A plus B
A plus 2B, A plus 3B. Ini adalah barisan aritmatika. Kemudian kita jumlah A ditambah A plus B ditambah A plus 2B ditambah A plus 3B, maka sama dengan 4A plus 6B. Ini yang nanti kita cari ya. Jumlah keempat bilangan tersebut adalah ini yang kita cari. Kita harus mencari A-nya, kita mencari B-nya. Perkalian bilangan pertama dan keempat adalah 46, maka dapat dirubah menjadi A dikali A tambah 3B sama dengan 46. Kita sederhanakan, A kali A kuadrat, A kali 3B plus 3AB sama dengan 46 ya. Kita anggap ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian perkalian bilangan kedua dan ketiga adalah 4. A tambah B, ini adalah bilangan kedua, dikali dengan bilangan ketiga A plus 2B sama dengan 144. Kita sederhanakan, A kali A kuadrat, A kali 2B, A kali 2B 2AB, B kali A, AB maka ditambah menjadi 3AB, kemudian B kali B 2B maka menjadi 2B kuadrat sama dengan 144. Kita anggap ini persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 maka kita dapat menyelesaikannya ya. Bisa kita gunakan substitusi boleh, kita gunakan eliminasi boleh. Sementara kita gunakan substitusi. A kuadrat ditambah 3AB, kita ambil persamaan kedua ini ya. A kuadrat tambah 3AB tambah 2B kuadrat sama 144. Terus ini kita sederhanakan bahwa A kuadrat ditambah 3AB itu tadi 46. Kita kurungi ya, kita pisahkan ini, ditambah 2B kuadrat sama dengan 144. Ini nilainya 46, sehingga 46 ditambah 2B kuadrat sama dengan 144. Maka 2B kuadrat sama dengan 144 dikurangi 46, B kuadrat 144 kurangi 46 98, terus dibagi 2. B kuadrat sama dengan 98 bagi 2, maka B kuadrat sama 49, sehingga B sama dengan akar 49. Akar 49 adalah 7, jadi B nya ketemu 7. Setelah B yang ketemu 7, kita cari A nya ya. Ambil salah satu persamaan, kita ambil persamaan pertama, yaitu A kuadrat ditambah 3AB sama dengan 46. B nya kita ganti 7, maka A kuadrat ditambah 3A kali 7 sama dengan 46. A kuadrat ditambah 21A sama dengan 46. Kita sederhanakan bentuk ini maka menjadi bentuk ini. A kuadrat ditambah 21A dikurangi 46 sama dengan 0. Kita faktorkan. Setelah kita faktorkan maka bentuknya seperti ini. A ditambah 23A dikurangi 2 sama dengan 0. 23 kalau dikali negatif 2 negatif 46. 23 kali A 23A, negatif 2 kali A negatif 2A, maka kalau ditambah 21A. A kali A kuadrat ya. Sehingga A nya sama dengan negatif 23 atau A nya sama dengan 2 ya. Kalau ini negatif 23 maka dikalikan 0. Kalau ini 2 maka dikalikan juga 0 ya. Kita pakai A sama dengan 2 karena ambil yang positif ya. Sehingga A nya sama dengan 2 dan B nya sama dengan 7. Kemudian kita selesaikan jumlah yang diminta tadi. Maka 4A ditambah 6B sama dengan 4 kali 2, A nya 2 ditambah 6 kali 7. 4 kali 2 8, 6 kali 7 42 sama dengan 50. Jadi jumlah keempat bilangan ya, yang membentuk barisan aritmatika tadi adalah 50. Sekarang kita selesaikan soal nomor 13. Jumlah 25 bilangan genap yang pertama adalah titik-titik. Penyelesaiannya, barisan bilangan genap itu rumusnya adalah UN sama dengan 2N ya, UN sama dengan 2N. Jumlah 25 bilangan genap yang pertama adalah, kalau U-nya U pertama maka kita N-nya ganti 1, 2. Kalau U2 adalah 4, kalau U3 6 dan seterusnya sampai U25 ya, karena 25 bilangan genap yang pertama. 25 50. Kemudian kita tulis kembali tetapi dibalik.
50 dulu, dari 50 mundur 50, 48, 46, 44 sampai terakhir 2 ya. Kita balik ini, jumlahnya kita balik. Kemudian kedua-duanya kita jumlahkan, maka SN kali tambah SN 2SN, 2 tambah 50, 52, 4 tambah 52, ini semuanya 52 dan 52 ya, 52. Kemudian SN sama dengan 52 kali 25, karena jumlahnya 52 itu ada 25, karena 25 bilangan genap yang pertama. Terus dibagi 2, maka SN sama dengan 650 ya. 52 kali 25 dibagi 2 ketemu 650. Jadi jumlah 25 bilangan genap yang pertama adalah 650. Sekarang kita selesaikan soal nomor 14. 3 kali umur Bima ditambahkan 2 kali umur Udin adalah 61. 4 kali umur Bima dikurangi 3 kali umur Udin adalah 19. Jumlah umur Bima dan Udin adalah titik. Penyelesaiannya, misal Bima adalah X dan Udin adalah Y, maka dapat dibuat model matematikanya adalah 3X 3 kali ya, 3X 3 kali umur Bima ya, ini 3 kali umur Bima ditambah 2 kali umur Udin sama dengan 61. Kita anggap ini persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua 4X ya, 4 kali umur Bima dikurangi 3 kali umur Udin sama dengan 19 ya. Ini adalah persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita selesaikan dengan eliminasi. Persamaan 1 kita kali 3, persamaan 2 kita kalikan 2 agar nilai koefisien Y nya sama. Kemudian kita kalikan, ketemu 9X tambah 6Y sama dengan 183. 8X dikurangi 6Y sama dengan 38. 6Y nya sudah sama, yang atas positif, yang bawah negatif, maka kita jumlah ya. 9X tambah 8Y 17X, ini 0 ya, kita jumlahin 0. Kemudian 183 tambah 38 221. X sama dengan 221 dibagi 17, X sama dengan 13. Setelah X ketemu 13, kita cari Y nya. Kita ambil persamaan pertama ini ya, kita ambil 3X ditambah 2Y sama dengan 61 ya. X nya kita kali 13, 3 kali 13 tambah 2Y sama 61, 3 kali 13 39 tambah 2Y sama 61, sehingga 2Y sama dengan 61 dikurangi 39, maka Y sama dengan 61 kurangi 39 adalah 22, maka dibagi 2, maka Y nya sama dengan 11 ya. Kemudian kita jumlahkan, jumlah umur Bima dan Udin adalah 13 ditambah 11. Umur Bima 13, umur Udin 11. Jadi jumlah umur keduanya adalah 24. Sekarang kita kerjakan soal nomor 15. Diketahui sistem perjaksamaan 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3, dan 1 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 3. Untuk X, Z bilangan real. Nilai minimum dari Z sama dengan 2X tambah Y adalah ya, kita gambar grafiknya ya. Kita selesaikan, kita cari dengan grafik ya. Ini X nya 1 sampai 3, ini 1 sampai 3, kemudian Y nya juga 1 dengan 3, 1 sampai 3, sehingga kita menemukan daerah penyelesaian ini. Daerah penyelesaian ini adalah yang kita arsir ini adalah daerah penyelesaian ya. Kemudian kita cari nilai minimum ya, maka nilai minimum adalah kita masukkan titik pojok-pojok daerah himpunan penyelesaian ke persamaan Z sama dengan 2X tambah Y. Ini titik pojoknya. Yang ini adalah 1,1, yang ini 3,1, yang ini 1,3, yang ini 3,3. Kita masukkan 1,1, Z sama dengan 2 kali 1 tambah 1, nilainya 3. 3,1 Z sama dengan 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7. Kalau 1,3, Z sama dengan 2 kali 1 tambah 3 sama dengan 5.
Kalau 33 Z sama dengan 2 kali 3 tambah 3 sama dengan 9. Ternyata yang nilai paling kecil atau minimum adalah 3 ya. Jadi kesimpulannya nilai minimum adalah 3. Sekarang kita kerjakan soal nomor 16. Seorang pedagang kaki lima menyediakan uang 3.600.000 untuk membeli kemeja dengan harga 50.000 per helai dan celana panjang dengan harga 80.000 per helai. Ia hanya mampu membawa barang dagangan sebanyak 60 buah dan menginginkan laba untuk kemeja Rp10.000 per helai dan Rp15.000 per helai untuk celana. Keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut adalah penyelesaian. Kita buat model matematikanya. Kita misalkan terlebih dahulu kemeja adalah X, celana panjang Y. Maka model matematikanya adalah 50.000 dikali X, ini untuk kemeja, ditambah 80.000 kali Y, kurang dari atau sama dengan 3.600.000. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi dengan 10.000, maka 5X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 360. Kemudian persamaan yang kedua tadi, ia hanya mampu membawa barang dagangan sebanyak 60, maka X ditambah Y kurang dari sama dengan 60. Dan syaratnya adalah XY anggota bilangan real ya. Keuntungan maksimum Z sama dengan 10.000 untuk kemeja kali X ditambah 15.000 untuk celana panjang, maka kali Y ya. Kita buat grafiknya lebih dahulu anak-anak. 5X tambah 8Y kurang dari atau sama dengan 360, X tambah Y kurang dari sama dengan 60. Saya ulangi lagi, 5X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 360, X ditambah Y kurang dari sama dengan 60, XY lebih dari sama dengan 0, XY anggota bilangan real. Kita buat grafiknya, 5X tambah 8Y kurang dari sama dengan 360, kita rubah ke persamaan, maka 5X tambah 8Y sama dengan 360. Kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y, maka X sama dengan 0, X sama dengan 0, 5 kali 0 tambah 8Y sama dengan 360, ini 0, maka 8Y sama dengan 360, Y sama dengan 360 bagi 8 sama dengan 45, maka titik potongnya adalah 0,45 ya. Kemudian Y sama dengan 0, 5X tambah 8 kali 0 sama dengan 360, 5X ini 0 anak-anak, maka menjadi 5X sama dengan 360, X sama dengan 360 bagi 5 sama dengan 72, maka titik potongnya adalah 72,0. X nya 72, Y nya 0. X tambah Y kurang dari sama 60, kita rubah ke persamaan, X tambah Y sama dengan 60, kemudian kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kalau X nya 0, maka Y nya 60, maka 0,60. Kalau Y nya 0, X tambah Y sama dengan 60, maka X sama dengan 60, sehingga 60,0. Kita gambar grafiknya ya. Kita tadi sudah ketemu 40,5, 72,0, 0,60 dan 60,0, kemudian XY lebih dari 0. Kita gambar grafiknya, ternyata grafik himpunan penyelesaiannya yang diarsir ini ya, yang kita arsir ini grafik himpunan penyelesaiannya. Untuk mencari nilai maksimum, kita gunakan titik pojok pada daerah penyelesaian ya. Nih 60,0, ini 60,0, kemudian 0,45, ini B 0,45, dan C ini kita cari X ya. Kita cari, maka kita ambil 5X tambah 8Y 360 ini, kemudian X tambah Y sama dengan 60, tadi yang kedua ini kita kalikan 5 sehingga 5X ditambah 5Y sama dengan 300. Kita sederhanakan, kita kurangi, karena ini sama, koefisiennya sama 5X, kita kurangi 8Y dikurangi 5Y 3Y, 360 kurang 360, maka Y nya 20. Setelah Y nya ketemu 20, X tambah Y 60, X tambah 20 sama dengan 60, maka X nya 40, sehingga X nya 40, Y nya 20.
Berarti titik C ini adalah X-nya 40, Y-nya 20, berarti 40,20. Untuk mencari nilai maksimum, kita gunakan titik-titik pojok pada daerah penyelesaian, antara lain ya, A 60,0, B 0,45, dan C 40,20. Ya, X-nya tadi 40, Y-nya 20. Z sama dengan 10.000 X ditambah 15.000 Y. A 60,0, maka Z-nya adalah 10.000 kali 60 kali tambah 15 kali 0, maka ketemu 600. Kemudian B 0,45, maka Z-nya sama dengan 10.000 kali 0 ditambah 15.000 kali 45, ketemu 675.000. C 40,20, maka Z-nya sama dengan 10.000 kali 40, 15.000 kali 20. 10 kali 40, 10.000 kali 40 adalah 400.000, 15.000 kali 20 300.000, sehingga kalau dijumlah 700.000. Jadi kesimpulannya, keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang adalah 700, karena 700 adalah yang paling tinggi. Ya, demikian video edisi yang kedua. Terima kasih, demikianlah video pembelajaran membahas ujian satuan pendidikan materi matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.